Oke, ya selamat datang teman-teman di mata kuliah pemrograman objek 1 ya, berupa video ini. Dengan kita pakai bahasa Java untuk pemrogramannya. Masih dengan saya Gelar Aditya Pertama dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Kita udah masuk ke pertemuan 9. Seperti janji saya di pertemuan sebelumnya, kita akan lanjut ke aplikasi Java ini masuk ke database ya. Kita akan terkoneksi dengan database. Di pertemuan 9 ini kita akan bahas database-nya itu menggunakan Microsoft Access. Pasti semua udah pakai Microsoft Access lah ya, jadi tidak perlu install lain-lain lagi karena itu sudah satu paket dengan Microsoft Office, Word, Excel, dan lain-lain. Jadi tidak perlu ada yang diinstal baru lagi. Jadi hanya menggunakan Microsoft Access yang sudah ada. Itu sih untuk database-nya. Di video kali ini kita akan coba lihat bikin database baru dan juga koneksinya ke Java. Oke, kita mulai aja. Pertama kita buat dulu database-nya ya. Jadi di sini saya bisa bikin database-nya itu dengan cara klik kanan di dalam folder. Ini ada folder Java-nya programming ya. Klik kanan, lalu bisa new. Di sini ada Microsoft Access Database. Atau kita bisa lewat di sini start, lalu kita cari akses ya. Nah, di sini ada Microsoft Access sudah ada. Tapi mungkin lebih enak kalau kita langsung saja bikin klik kanan new di sini, lalu Microsoft Access Database. Kita namai database kita karena kita bikin sistem akademik ya. Jadi dinamai dengan akademik. Gitu ya. Karena saya udah ada nih, jadi namanya jadi akademik 2 gini. Tapi saya hapus aja nih, karena saya udah punya database-nya ini. Kita buka database-nya, lalu kalau belum sih seperti ini ya, belum ada tabelnya. Kita bikin dulu tabelnya nih. Yang akan kita buat adalah tabel nilai ya. Jadi ada menu create di sini, lalu ada table. Nah, kita bikin. Lalu klik kanan desain. Kita akan desain si tabelnya. Lalu kita kasih nama aja tabelnya tabel nilai. Kebetulan saya udah ada di sini, jadi saya langsung aja buka yang ini. Ini saya close. Oke, di tabel nilai ini kita akan bikin beberapa kolom ya. Ini sebenarnya sesuai dengan pertemuan ke-8 kemarin, kolom-kolomnya. Pertama ada ID dengan auto number, ini biarkan saja seperti ini. Lalu kita bikin kolom baru dengan nama name, tipe datanya short text, lalu ada nama, tipe datanya short text juga. Short text ini lebih ke string ya, tapi stringnya string yang pendek. Lalu ada jenis kelamin, kita pakai short text juga jenis kelamin. Nomor telepon kita sengaja pakai short text juga, stringnya tidak pakai number karena biasanya ada angka 0 di depan. Kalau tipe data number dia tidak boleh ada angka 0 di depan, jadi kita pakai short text atau var string aja ya. Sedangkan alamat ini kan lebih panjang biasanya teksnya ya, stringnya. Jadi kita pakai long text. Kemudian untuk kelas dan mata kuliah sama menggunakan short text juga. Kemudian ini nih untuk absen 1-6 kita pakai tipe data yes no, atau mungkin kalau di database lain namanya itu boolean ya. Karena isinya hanya yes atau no gitu kan, true atau false. Jadi kita menggunakan data tipenya ini. Ini berlaku dari absen 1 sampai absen 6. Kemudian kita punya yang namanya nilai absen dengan tipe datanya number. Nah, ini baru number ya, biar bisa dihitung. Nilai tugas pun number, nilai UTS pun number, nilai UAS dan nilai akhir number. Sedangkan nilai indeks kita pakai short text karena isinya bakal ABCD ya. ABCDE lah. Bukan angka lagi, tapi kalau nilainya yang lain tuh angka. Tapi kalau nilai indeks itu biasanya ABCD. Kayak gitu ya. Jadi inilah database kita dengan tabel yang namanya nilai.
Oke, jadi sebagian yang ada di form kemarin ada di sini, kecuali mungkin nilai ini ada nilai absen, nilai nilai akhir dan nilai indeks itu nggak ada di form. Yang ada di form hanya nilai tugas, UTS, dan UAS. Tapi nanti nilai akhir dan nilai indeks kita akan hitung di aplikasi. Jadi tidak di-input langsung, tapi akan dihitung di aplikasi, lalu nanti akan memunculkan di tabel data di aplikasi Java-nya. Itu ya untuk database dengan tabel nilai. Lalu kita bisa isi beberapa data sih sebenarnya. Ini saya ada beberapa sampel data aja seperti ini. Hanya sebagai contoh dulu aja ya. Ini ada nilai absennya, itu dilihat dari berapa kali dia absen gitu ya, dalam satu semester lah, anggap seperti itu. Terus nilai akhir tuh dijumlahkan ini menggunakan persentase kemarin nih, kita bilang 10%, 20, 30, dan 40%. Nilai indeks kita hitung dari nilai akhirnya. Oke, jadi diisi dulu beberapa sampel data aja supaya bisa dilihat hasilnya. Oke, kemudian kita balik ke Java, tapi kita perlu ada namanya library tambahan nih sebenarnya untuk kita bisa connect ke database. Ada beberapa library tambahan yang harus kita download dulu. Jadi kita buka browsernya ya. Pertama ada yang namanya You Can Access Jar. Jadi ini ada library untuk koneksi ke database ya. Jadi silahkan di Google aja Java You Can Access Jar. Nanti ada di paling atas nih, ada sourceforce.net ya. Kita buka aja. Nah ini bisa langsung di download aja nih. Ini ada satu jar yang, nah ini. Jadi, nah ini ada file jarnya ya. File jar ini nanti kita akan simpan di folder pertemuan 9 ini. Lalu kita bikin folder namanya lib untuk library. Lalu kita simpan di sini. Kita drag and drop aja, keluarkan, di ekstrak ya sini. Oke, replace aja. Oke, itu adalah library pertama kita, You Can Access. Selanjutnya, library kedua yang akan kita pakai adalah ini, Jaccess. Ya, jadi Jack Access ya, G-Access sebenarnya. Ini Jaccess ini kita ada nih yang pertama ya, atau di sini boleh Jaccess download. Kita download juga jar ini. Oke, nah ini udah ke download. Ini ada di download ya. Kita copy juga ke sini, si Jaccess ini. Jadi tadi ada You Can Access, ada Jaccess. Lalu library ketiga yang kita download adalah ini, HSQLDB. Ya, HSQLDB jar. Ini kita download dari sini. Ada java2s.com. Nah, ini lalu kita ke bawah. Nah, ini bisa download dari sini. Atau ya ini sih. Kita bisa download dari yang download seperti ini. Ini klik link downloadnya, lalu dia download yang zipnya. Kita bisa ekstrak juga ke folder lib ini. Oke, replace aja. Oke, kita sudah punya 3 library, lalu kita download library selanjutnya adalah ini, Apache Common Logging. Ini kita juga perlu download. Di sini ada link pertama nih ya, download Apache Common Logging. Nah, download yang binary, lalu ini yang zip ini. Oke, sudah ke download, kita buka. Nah, ini ada jar ini ya. Sama, kita ekstrak juga ke folder lib di pertemuan 9. Oke, sudah. Dan terakhir, kita juga harus download ini, Apache Common Language ya. Kita untuk download ini. Kita bisa buka link pertama ini. Lalu ada download. Sama download yang binary, lalu yang zip nih. Ini
Kita buka, lalu, nah ini kita ekstrak juga ke folder lib sini. Jadi kita punya berapa ini? Ada 5 library ya. 5 library tambahan untuk kita bisa connect ke database. Selanjutnya, oh ya harusnya kita bikin project dulu ya. Tadi bikin project dulu. Ya kita anggap sudah bisa bikin project ya. Jadi tidak perlu lagi saya tunjukkan cara bikin projectnya. Jadi nanti di folder pertemuan 9 itu ada, kalau belum ada folder lib, kita bikin folder lib. Nanti file-file ini kita simpan di lib ini. Kemudian, nah di pertemuan 9, itu ada libraries, kita klik kanan, add jar or folder. Kita masukin satu-satu nih. Kita browse dulu sebenarnya ini kita cari pertemuan 9, terus folder lib ya. Terus kita masukkan semua library ini yang kita download tadi ya. Masukkan aja, open kalau sudah. Nanti di sini di library sini muncul library-library yang kita download tadi. Jadi asalnya kosong, jadinya ada seperti ini. Oke, dapat dipahami ya. Jadi mungkin hal pertama saya ulangi lagi tadi adalah kita bikin database-nya. Database-nya saya simpan di sini nih. Jadi ada folder-folder pertemuan-pertemuan. Nah, saya simpan di sini database-nya dengan nama academic.accdb. Kita bikin database-nya, lalu kita bikin tabel namanya nilai dengan kolom-kolom ini dan tipe-tipe data ini. Kita sudah jelaskan tadi. Ya. Lalu tadi kita juga download beberapa library, ada you can access, Jaxess, ada HSQLDB, ada Apache Common Logging, ada juga Apache Common Lang. Ya. Ada 5 library. Lalu library-nya itu disimpan di folder project pertemuan 9, lalu kita bikin folder lib dan simpan semua di sini. Kemudian di library sini kita klik kanan, add jar or folder, kita masukkan semua library-nya. Kita pilih ya, pilih folder pertemuan 9, lib, lalu masukkan semua file jar-nya. Oke. Kalau udah, ini basicnya sebenarnya project pertemuan 8 ya. Nah, di halaman utama ini, kita edit dikit nih. Kita edit untuk nambahin beberapa script. Pertama kita import dulu nih beberapa file. Pertama import Java SQL connection ini ya. Lalu Java SQL driver manager, juga Java swing goption pane. Kita import 3 library ini dulu. Lalu di halaman utama setelah init komponen dan set extended state-nya jadi maximize, nah kita bikin ini ada try catch ini ya. Try-nya adalah for class name net you can access JDBC you can access driver ya. Lalu connection, kita bikin sebuah connection namanya driver manager.get connection fungsinya. JDBC.2 you can access, lalu ini adalah alamat dari database kita nih. Karena saya alamatnya di sini ya, project YouTube, pemrograman objek 1, Java programming, lalu namanya adalah academic.accdb. Ini mungkin teman-teman bisa nama foldernya lain ya, tidak harus sama dengan ini. Ini isi saja, lalu nama filenya dan ekstensinya, biasanya accdb. Jadi jika connect, maka saya akan menampilkan message box ya, goption pane.show message dialog. Dengan message-nya adalah database connected. Lalu ada title-nya, ada title-nya information dan ada icon information message. Tapi catch jika gagal, maka dia akan menampilkan message dialog juga dengan message-nya adalah database not connected, lalu ada icon-nya, icon error message. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita di menu utama akan cek dulu nih apakah database-nya connect atau enggak. Kita coba ya. Pertama kita jalankan dulu run. Nah, ini ada muncul seperti ini.
database connected. Dan baru buka halaman seperti biasa. Tapi bagaimana kalau misalkan gagal? Nih, kita ganti nama aja sih database ini. Misalkan jadi akademik 2. Kan tidak ada file akademik 2 itu ya. Harusnya gagal dia. Tidak akan sukses koneksi ke database-nya. Nanti dia akan memunculkan message yang ini. Run. Nah ini, database not connected. Baru dia terbuka aplikasi seperti biasa. Jadi kita menambah, ini kita balikin lagi deh. Kita sudah bisa connect ke database ya. Jadi, tapi di pertemuan 9 ini kita fokus dulu bagaimana cara bikin database-nya dan tipe datanya. Lalu kita download library-nya yang diperlukan. Kemudian kita impor ke project kita, library-nya. Juga kita tes dulu koneksinya apakah jalan atau tidak. Oke, jadi goal dari pertemuan 9 ini hanya sekian dulu, hanya sampai kita bisa connect dulu ke database-nya. Untuk bagaimana cara mengambil datanya, bagaimana cara menyimpan datanya ke database, itu mungkin di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu nih video pertemuan 9 ini dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa dipraktekkan. Oke, saya tutup video ini dengan saya Gelar Aditya Pratama. Terima kasih.